Keputusan sangat jenius. Maarten Paes siap bela timnas Indonesia jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Pahlawan bangsa berlari di atas hijau lapangan dengan semangat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali membuat gebrakan menjelang laga krusial melawan timnas Vietnam di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Dalam sesi latihan terakhir, pelatih asal Korea Selatan ini terlihat memberikan porsi latihan khusus kepada Maarten Paes, kiper naturalisasi yang baru bergabung dengan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan dapat menambah soliditas lini belakang timnas Indonesia yang kini tengah berambisi untuk meraih gelar juara Piala AFF pertama sepanjang sejarah. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Shin Tae-yong menjelaskan alasan memilih Paes sebagai kiper utama. Maarten adalah kiper dengan pengalaman internasional yang cukup matang. Dia bermain di liga yang kompetitif, dan saya melihat ada potensi besar untuk membantu tim ini. Keputusan memainkan dia adalah murni berdasarkan performa yang ditunjukkan selama latihan, ujar Shin. Shin juga menekankan pentingnya stabilitas di lini pertahanan menghadapi Vietnam, yang dikenal memiliki serangan cepat dan terorganisir. Vietnam adalah lawan yang tangguh. Mereka punya banyak pemain berkualitas. Kami butuh kiper dengan kemampuan membaca permainan yang baik, dan Maarten memenuhi kriteria itu. Tambahnya, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2024 dengan jadwal yang sangat padat, tanpa jeda istirahat yang cukup. Setelah bertanding melawan Laos pada Kamis, 12 Desember, mereka harus segera terbang ke Vietnam keesokan harinya, Jumat, 13 Desember. Hari ini, timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vietnam dengan penerbangan dari Solo, Jawa Tengah. Mereka akan transit di Bali sebelum melanjutkan perjalanan menuju Hanoi dan diperkirakan tiba di sana pada sore hari waktu setempat. Pada laga kedua Grup B Piala AFF 2024, timnas Indonesia bermain imbang 3-3 melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Meskipun hasil ini belum optimal, semangat tetap membara agar tim tetap dalam kondisi terbaik dan siap meraih kemenangan saat berhadapan dengan Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Kadek Arel membuka keunggulan dengan golnya di menit ke-12, diikuti oleh 2 gol dari Ferrari pada menit ke-18 dan ke-72. Sayangnya skuad Garuda harus kehilangan Marcelino Ferdinand di menit ke-69 setelah ia menerima kartu kuning kedua. 3 gol yang dicetak oleh tim Laos masing-masing berasal dari Phousombone Panyavong pada menit ke-9, Fatana Phomatep di menit ke-13, dan Peter Van Tavong. Sepanjang pertandingan, Laos menunjukkan permainan yang sangat gigih. Timnas Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan Vietnam pada hari Minggu, 15 Desember, di Viet Tri Stadium, yang berlokasi di Viet Tri, sekitar 80 km dari Hanoi. Pertandingan ini merupakan laga ketiga bagi skuad Garuda di Grup B dalam ajang Piala AFF 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan, anak-anak hari ini langsung ke Hanoi lewat Bali. Kita doakan saja agar mereka bugar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ia menambahkan, timnas Indonesia terbang ke Hanoi menggunakan pesawat komersial, transit di Bali, dan langsung ke Hanoi. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi puncak di Grup B Piala AFF 2024 dengan total 4 poin dari 2 pertandingan. Skuad Garuda unggul 1 poin atas Vietnam yang berada di posisi kedua dan baru memainkan 1 pertandingan. Di posisi penjaga gawang terdapat 3 pemain, yaitu Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Ketiga kiper ini diharapkan mampu menjaga gawang dengan baik dan memberikan performa yang maksimal selama pertandingan berlangsung. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak ada gol yang masuk ke gawang mereka. Sementara itu, di lini pertahanan terdapat beberapa pemain yang siap mengawal daerah belakang. Pemain-pemain tersebut antara lain adalah Pratama Arhan, Robi Darwis, Sultan Zaki, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Asnawi Mangkualam, Mikael Alfredo Tata, Kadek Arel, dan Achmad Maulana Syarif. Para bek ini diharapkan dapat membentuk benteng kokoh yang sulit ditembus oleh lawan. Kami harus solid dan saling mendukung di setiap pertandingan, kata salah satu pemain belakang. Di sektor tengah terdapat pemain-pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Zanadin Faris, Raihan Hanan, Rivaldo Pakpahan, dan Arkan Fikri.
Para gelandang ini memiliki peran penting dalam mengatur aliran bola dan membantu serangan tim. Mereka harus mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta memberikan umpan-umpan matang kepada para penyerang. Untuk lini depan, tim ini diperkuat oleh sejumlah penyerang berbakat. Di antara mereka adalah Hoki Karaka, Ronaldo Kuate, Arkan Kaka, Rafael Struik, Victor Dethan, dan Alfrianto Nico. Para penyerang ini diharapkan dapat mencetak banyak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kami harus bermain agresif dan terus menekan pertahanan lawan, ujar salah satu penyerang. Di lain sisi, pelatih timnas Laos Ha Hyok Jun mengungkapkan rasa syukurnya setelah skuad asuhannya mampu menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 3-3 dalam pertandingan kedua Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 12 Desember 2024. Menurut dia, anak-anak asuhnya bermain lebih rileks saat menghadapi pasukan skuad Garuda. Kami bersyukur bisa bermain imbang dengan tim kuat Indonesia, ucap Ha Hyok Jun saat konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Kamis malam, selepas pertandingan. Pada duel kedua kesebelasan di pertandingan kedua penyisihan grup di ajang Mitsubishi Electric Cup 2024 ini berlangsung sengit. 4 gol tercipta saat laga berjalan 18 menit. Laos unggul lebih dulu pada menit ke-9 melalui Phousombone Panyavong sebelum gol Kadek Arel tercipta selang 5 menit kemudian. Berikutnya, Fatana Fomatep mencetak gol kedua pada menit ke-13 yang membuat mereka sempat kembali unggul untuk kali kedua. Tetapi, seperti sebelumnya, Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat gol Muhammad Ferrari selang 5 menit. Ketika kedua tim sama-sama berjuang mencetak gol tambahan, Laos diuntungkan dengan kartu merah yang didapat pemain Indonesia Marcelino Ferdinand pada menit ke-69. Namun, secara mengejutkan, Indonesia yang lebih dulu unggul berkat gol kedua Ferrari pada menit ke-72. Akan tetapi keunggulan tidak berlangsung lama. 5 menit kemudian, pemain pengganti Peter Van Tavong menyamakan kedudukan. Skor 3-3 menjadi akhir pertandingan. Menurut Ha Hyok Jun, para pemain asuhannya bermain lebih rileks dibandingkan saat mereka melakoni laga kandang melawan Vietnam pada Senin lalu. Pada pertandingan pertama itu mereka kalah 1-4. Tapi, di laga kedua ini pemain sudah lebih rileks, lebih percaya diri saat bertanding di Indonesia, kata pelatih asal Korea Selatan yang mulai menangani tim sepak bola Laos pada Agustus lalu. Ha Hyok Jun melihat para penggawa tim berjuluk Dok Campa itu masih sangat grogi dan tegang ketika menghadapi Vietnam di pertandingan pertama Piala AFF 2024. Apalagi, kata dia, Vietnam juga lawan yang sangat kuat. Saat melawan timnas Indonesia, pelatih berusia 54 tahun ini melihat para pemainnya bermain mengerahkan semua kemampuannya secara maksimal. Itu menjadi salah satu faktor yang membuat pasukannya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Dan saya pikir itulah kenapa hasilnya lebih baik. Kami juga sedang agak beruntung sehingga bisa mendapatkan hasil ini, ujarnya. Pemain timnas Laos, Phousombone Panyavong, mengatakan dia sangat senang bisa menyumbangkan gol untuk timnya. Gol itu adalah gol pertama untuk timnas senior. Saya merasa secara umum permainan tim kami sangat baik, kata dia. Namun di sisi lain, ia tak menampik timnya juga melakukan banyak kesalahan. Ia pun berjanji mengambil itu sebagai pelajaran berharga. Akan kami bawa pulang ke Laos agar bisa menyiapkan laga berikutnya dengan lebih baik, ucapnya. Setelah laga ini, Laos akan kembali bermain di kandang pada pertandingan ketiga Grup B Piala AFF 2024 menjamu Filipina. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 15 Desember, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Stadion New Laos Nasional, Vientiane. Sementara timnas Indonesia akan bertandang ke Vietnam pada hari yang sama,